Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruby. Jumpa lagi di Studio Mini Spen Lisa. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan berbincang-bincang bahagia dengan Bapak kesayangan kita, yakni Dr. Andes Winaryo MSI. Terima kasih, Bu Ruby. Selamat pagi, Bu Ruby. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa ya, Pak ya? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan nantinya, khususnya materi di kelas 8, Bu Ruby. Oh, kelas 8. Iya. Ya. Yaitu nanti materinya kita berbicara terkait dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau biasanya yang disebut dengan ASEAN, Bu Ruby. ASEAN. Iya. ASEAN itu sering ngadain ASEAN Games itu ya, Pak ya? Iya. Bisa. 2 Iya. tahun sekali ya, Pak ya? Iya. Iya, 2 tahun sekali. Iya. Jadi negara-negara ASEAN itu yang kerjasama untuk mengadakan ASEAN Games yang diadakan 2 tahun sekali, yang kapan tahun itu ngadain di Indonesia. Betul, Bu Ruby. Siapa soundtracknya yang nyanyi itu, Pak? Via Valen ya? Betul. Gimana Pak nyanyinya, Pak? Kalau biasanya Bu Ruby yang tahu Via Valen itu. Yang tetap fokus, Iya. satu titik, gitu Iya. kan Pak ya? Betul sekali, Bu Ruby. Ya, Iya. ya udah. Kali ini kita akan berbincang tentang materi negara yang ada di ASEAN. Monggo Pak Win. Terima kasih Bu Rupi kesempatan yang diberikan kepada saya yang berada di studio mini milik SMP Negeri 51 Surabaya. Anak-anak yang saya banggakan untuk materi pada hari ini yaitu kita bahas negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau sering disebut dengan ASEAN. Oleh karenanya itu, negara-negara yang ada di ASEAN diantaranya itu hingga sampai sekarang 10 negara, Bu Rupi. Ya, kalau waktu dulu itu 5, terus dengan berkembangnya situasi dan kondisi dengan adanya kerjasama yang baik terkait dengan baik itu pendidikan, perekonomian, keamanan, dan lain sebagainya, maka hingga sampai sekarang menjadi 10 negara, Bu Rupi. Nah, 10 negara itu diantaranya ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand, Laos, Timor Leste, dan Kamboja yang terakhir. Oh, jadi Gitu. awalnya hanya 5 Hanya 5 negara ya Pak ya? betul. Oh, Iya. lalu berkembang menjadi 10 negara Betul, Bu hingga Ruby. saat ini. Iya. Oh, Nah, oleh karena itu, maka pada pembelajaran di negara-negara ASEAN, tujuan yang paling utama itu diharapkan nantinya setelah anak-anak belajar di negara-negara ASEAN, itu bisa mampu, yaitu menjelaskan bagaimana letak geografis setiap negara yang ada di ASEAN. Itu begitu, Bu Ruby. Ya. Terus mengerti dan mengetahui bagaimana posisi geografisnya, mengerti kondisi keruangan yang ada di negara-negara ASEAN yang secara benar dan tepat. Jadi tujuan utama itu, Bu Ruby. Oh, letak geografisnya negara-negara Iya. yang ada di ASEAN. Betul sekali. Dan yang kedua, setelah nantinya anak-anak itu mengerti dan mengetahui, maka bisa didiskusikan bagaimana kerjasama antar negara-negara ASEAN, yaitu paling tidak bisa mengidentifikasi pengaruh kerjasama yang ada di negara-negara ASEAN. Itu bagaimana? Itu. Yang selanjutnya, anak-anak bisa melakukan yaitu pengamatan interaksi keruangan yang ada di negara-negara ASEAN.
dan bisa menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap bagaimana kehidupan ya masyarakat yang ada di negara-negara ASEAN. Seperti itu Bu Ruby. Iya. Nah, dengan mengenal negara-negara ASEAN, maka setidak-tidaknya kita bisa mengembangkan baik itu keamanan, baik itu dalam segi perekonomian, baik itu dalam segi pendidikan. Itu Bu Ruby. Ya. Nah, sedangkan yang interaksinya bagaimana anak-anak mengerti, mengetahui kerjasamanya, ya. Kerjasama antar negara yang ada di Antar negara ASEAN. itu, karena kalau kita tanpa ada kerjasama yang baik, tidak mungkin negara itu bisa berkembang dan bisa maju, Bu Ruby. Ya. Negara yang ada di ASEAN itu ada negara majunya ya Pak ya? Sampai saat ini tergolong ada sebagian negara yang berkembang dan sebagian ada yang negara maju. Kalau untuk Indonesia sendiri, Indonesia sendiri itu masih bisa dikatakan negara yang sedang berkembang untuk menuju negara yang lebih maju. Ya. Sedangkan Indonesia sendiri Bu Ruby, ini bisa memiliki atau bisa dikatakan memiliki iklim tropis Bu Ruby. iklim tropis itu kayak gimana ya Pak ya? Iklim tropis itu 6 bulan sekali musim panas, 6 bulan sekali musim dingin. Oh, musim Ya, panas, penghujan atau musim kemarau. Oh, itu iya. seperti itu. Sedangkan letaknya negara kita, negara Indonesia itu diapit ya 2 benua dan 2 samudra. Iya. Yaitu benuanya benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra India dan samudra Pasifik. Ya, karena disitulah sangat strategis untuk jalur perdagangan ya melalui jalur laut ya atau perairan. Makanya negara Indonesia disebut sebagai negara maritim itu ya Pak ya? Betul, karena negara Indonesia itu 2/3-nya adalah lautan, 1/3-nya adalah daratan. Jadi hasil yang paling banyak itu seharusnya Indonesia adalah di daerah perairan. Iya, itu Bro Pi. Sedangkan contoh kerjasamanya di negara-negara ASEAN itu salah satu organisasi ya. Selain ASEAN ada PBB, ada WHO, ada macam-macam ya, GNP dan lain sebagainya. Nah, sedangkan penduduknya Indonesia semakin lama semakin bertambah. Ya, karena populasinya itu setiap tahun itu semakin bertambah. Iya, Bu Rupi. Sedangkan komoditas yang diekspor oleh negara kita itu hasil dari tambang ya, itu misalnya gas alam, bisa dari hasil hutan berupa tekstil ya, bisa berupa pertanian, peternakan ya. Kalau emas yang di PT Freeport itu Pak? Ya. Itu juga diekspor? Iya, itu salah satu apa namanya ya, barang tambang milik negara kita ya, Indonesia yang paling besar ya. Iya. Dari situ. Ya mudah-mudahan bangsa kita bisa menikmati Bu Rupi. Iya, Termasuk semoga. Bu Rupi sekalian Iya, ya. semoga. Iya. Yang kedua yaitu kita bicara masalah negara Brunei Darussalam ya. Kalau Brunei Darussalam itu terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Sedangkan iklim yang ada di negara Brunei Darussalam sama seperti iklim yang ada di negara kita, Indonesia khususnya, yaitu iklimnya iklim tropis. Lalu pada sekitar tahun 2017 jumlah penduduk di Brunei Darussalam juga bertambah, yaitu sekitar 1,9% Bu Rupi. Ya.
Itu komoditas ekspornya Bu Ruby. Kalau Indonesia tadi ya banyak, kalau di Brunei Salam itu ada minyak mentah, ada olahan minyak bumi ya, dan ada gas alam. Itu komoditasnya. Sedangkan impornya, Brunei juga mengimpor Bu Ruby, seperti mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Di sana belum sangat memadai terkait dengan peralatan transportasi. Sedangkan Brunei Darussalam juga mengikuti organisasi ya yang ada di negara ASEAN. Di antaranya yaitu WTO, G7, OPEC, dan OKI ya. Itu untuk Brunei Salam. Sedangkan untuk Filipina, ya Filipina ini negara yang awal mulanya ya bergabung dengan negara Indonesia. Yaitu Filipina memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Lalu Filipina juga memiliki iklim tropis atau biasanya yang sering di sana adalah iklim panas yang dipengaruhi dengan adanya angin muson. Pada tahun 2017 Bu Ruby, ini sama dengan Brunei Darussalam, jumlah penduduknya juga bertambah. Iya, ya ini. Sedangkan komunitas ya yang ada di sana itu diantaranya seperti pertanian, ya, beras, terus tebu, jagung, pisang, nanas, ya. Ini yang Hasil sangat kekayaan hasil kekayaan yang ada di sana. Lalu peternakannya juga seperti sapi, ya. Lalu dari hasil lautnya juga demikian, ya. Lalu juga meliputi berbagai macam obat-obatan, zat kimia dan sebagainya, ya. Untuk Filipina itu tergabung menjadi anggota ASEAN pada saat awal-awalnya ya. Lalu ikut organisasi seperti WTO, OPEC, APEC dan sebagainya. Yang ketiga, keempat ini Bu Ruby ya. Keempat Pak. ya, keempat Bu Ruby ya. Yang keempat itu Kamboja ya. Kamboja juga memiliki iklim tropis ya. Kamboja juga memiliki bentang alam yang khas yaitu menyerupai piring ya, bentang alamnya. Bentang alamnya menyerupai piring. Berarti bulat Pak? Iya, seperti itu, lempengan ya. Lempengannya. Iya. Pada tahun 2017 penduduk Kamboja juga bertambah Bu Ruby ya. Mungkin setiap negara di ASEAN rupanya penduduknya semakin lama semakin bertambah. Sedangkan perekonomian yang ada di Kamboja itu bertumbuh pada sektor pertanian Bu Ruby dengan sistem pengolahan yang masih tradisional ya. Seperti yang waktu di Indonesia tradisional ya masih kita bertanam ya. Pakai bajak sawah, pakai cangkul ya dan sebagainya itu Bu Ruby. Ya. Lalu yang kelima yaitu negara Laos Bu Ruby. Ya, negara Laos ini negara yang juga baru masuk ya di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2017 penduduk Laos juga mengalami peningkatan pertambahan ya. Mungkin perbandingan besarnya natalitas dan mortalitas. Ya, itu. Komunitas ekspor ya yang dilakukan oleh negara Laos itu diantaranya biji timah, ya, lalu kapas, kopi, kapur barus, ya, dan kulit. Sedangkan komoditas ekspornya, impor ya, tadi sudah ekspor ya. Yeah. Sekarang impor itu minyak bumi masih mengimpor, terus mesin-mesin, ya, barang-barang elektronik
masih mengimpor, belum bisa seperti negara-negara yang lain. Sedangkan Laos ya juga terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi diantaranya ASEM, ya, WHO, IBRD, IFC, UNDP, ya, UNESCO dan WHO. Itu salah satu bentuk kerjasama yang ada di negara-negara ASEAN, Bu Ruby. Iya, ya. Mungkin anak-anak 5 saja dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, dan 5 berikutnya akan kita sajikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Pesan dari saya kepada anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga imun, ya, jaga kondisi baik-baik, jangan sering keluar kalau tidak penting banget, tidak usah keluar, di rumah saja, ya, karena masih dalam kondisi dan situasi pandemik, ya, karena anak-anak tidak boleh keluyuran, ya. Protokol kesehatan tetap dilakukan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker atau face shield. Nah, itu Bu Ruby. Ya, barangkali Bu Ruby ada semacam tambahan terkait dengan protokol kesehatan. Nah, monggo Bu Ruby. Jadi intinya ketika kita tidak ada keperluan untuk keluar rumah, silakan tetap berada di dalam rumah dan tetap menjaga kesehatan kita dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Spenlisa Jaya luar biasa.